Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Gimana tadi? Anda sudah tonton apa belum video-video yang sudah saya update? Dan di sana kan semuanya menguntungkan buat kita ya, buat teman-teman semuanya supaya Anda lebih paham juga terkadang mendapatkan informasi itu. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Oke, ini buat teman-teman semuanya ya. Ini masih ada 97 pinjol yang diupdate terbaru oleh OJK. Siapa yang mengalami galbay di 97 pinjol legal, resmi, terdaftar, terverifikasi. Jadi tidak ada yang namanya semi legal, semi ilegal, nggak ada. Itu bahasa-bahasa penipu semua, bahasa-bahasa perampok online gitu loh. Yang mana dia menginginkan keuntungan di balik ketakutan Anda. Makanya mereka dalih, oh itu semi legal tuh, nggak ada debt collectornya, nggak ada petugas lapangannya, nggak ada ini, nggak ada itu. Anda baru telat. Kapan mulai jatuh temponya? Oh, jatuh temponya tanggal sekian. Ya sudah, hubungi nomor yang ada di bio, hubungi nomor yang ada di DM dan segala macam. Pokoknya yang jelas dia, kalau Anda belum jatuh tempo, berarti data Anda adalah data segar, mau diajak lagi minjol dengan sistem bagi hasil. Makanya tidak ada pinjol itu yang legal bagi mereka, semuanya semi legal. Masa pinjol legal bagi mereka hanya 6 pinjol atau 7 pinjol itu, sisanya semi semua, ya kan? Ternyata usut demi usut, setelah saya analisa lagi, saya cari-cari tahu lagi, ini kayak mana kok bisa konsepnya semi legal ini. Oh, ternyata dia sedang mengelabui pemikiran penonton dia. Ketika dia sedang live, dia sedang mengelabui tuh pemikiran penonton dia dengan dalih, kami ini nggak penipu kok. Kalau kami penipu, ngapain kami live tunjukin muka dan segala macam ya. Padahal dia memang nggak nipu, dia benaran, ya kan? Dia benaran pengen ngajak kamu minjol dengan sistem bagi hasil. Ya kan, setelah dia mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia, kamu ditinggalkan begitu aja. Nah, mendingan kita dengar aja ini yuk. Ini ada 97 pinjol yang diupdate OJK per Oktober 2022, yang mana 2 hari setelah Bapak Prabowo dilantik, 1 hari setelah Bapak Prabowo dilantik tanggal 21, Impestri dicabut, tanggal 22 OJK langsung mengupdate. Ini 97 pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Kira-kira teman-teman nanti ada yang telat bayar di pinjol-pinjol ini nggak? Kalau ada, nanti Anda boleh simain juga ya. Dan ini satu lagi buat teman-teman semuanya. Jadi strategi-strategi yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo itu luar biasa banget ya. Anda nonton nggak tadi video yang saya update sekitaran jam 3 sore tadi? Itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita teliti sepintas ya, memang Pak Prabowo tidak mau menyenggol-nyenggol dulu soal pinjol, tapi dia mau membersihkan dulu nama-nama Anda yang masuk dalam BI checking, sehingga ya Anda nggak perlu minjam ke pinjol lagi, Anda harusnya minjam ke bank. Ini maksud dia gitu. Jadi kalau nama Anda sudah bebas dari BI checking, sudah bebas dari slik, sudah diadakan pemutihan, hutang Anda tidak ditagih-tagih lagi, slik Anda tidak terbaca lagi, otomatis Anda mempunyai kesempatan lagi untuk meminjam di bank. Anda nggak perlu lagi capek-capek menawarkan diri ke pinjaman online yang mana dia menginginkan data Anda gitu loh. Ya, itu strategi yang paling hebat. Jadi buat Anda yang galbay di 97 pinjol ini, saya rasa Anda sudah aman. Jadi jangan pernah ditambah-tambah lagi ya. Jadi misalnya ada teman-teman galbaynya 5 pinjol, tapi 5 pinjolnya itu ada di dalam 97 pinjol yang mau saya bacakan ini. Jangan disampaikan yang 5 ini menjadi 10. Ya, jangan terjadi gali lubang tutup lubang karena Anda tidak menemukan jawaban apakah ini ada DC lapangan, apakah ini ada DC lapangan. Jangan sampai ditambah-tambah ya. Oke. Ini ada updatean terbaru dari OJK. OJK menyampaikan di sini 97 fintech lending berizin di OJK. Di sini ini apa nih? Penyelenggara fintech lending berizin OJK per 22 Oktober 2024. Oke. Di luar dari ini berarti itu ilegal ya. Lain hal kalau dia ada pay later dan segala macam, itu ada yang di bawah naungan Bank Indonesia juga ada. Oke, ini kecil-kecil kali hurufnya gitu loh. Kayak mana cara membacanya ini seperti ini? Oke, yang paling pertama di sini ada pasar dana pinjam, berarti dana mas ya. Yang kedua ada namanya Amarta. Yang ketiga ada namanya dompet kilat. Yang keempat ada BOS. Nggak usah saya sebutin nomornya ya, namanya aja lah ya. Habis itu ada toko modal, ada modalku, ada KTA kilat, ada kredit pintar. Habis itu ada mau cash, ada pinmas, ada klik 2AC, ada akseleran, ada amanah, ada juga pinjam go, ada juga koin P2P, ada pohon dana,
ada Mekar, ada kami, Esta Capital, Kredit Pro, Fintaknya itu pakai G ya, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, dan Julo. Itu baru sekitaran 25. Kita next 25 lagi. Wih, kecil kali tulisannya ini. Habis itu di sini ada pinjamin atau pinjam win-win ini ya. Pinjamin ya. Dana Rupiah, Oppo Finansial, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa. Habis itu Dana Merdeka, EasyCash, Pinjam Yuk, Pin Plus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, dan Cicil ada di sini ya. Dengan dana cicilnya pun ada. Habis itu kita lanjut ke nomor berapa tadi lagi itu? Nomor 46 ya. Ada Lumbung Dana, ada 360 Kredi, ada Kredinesia, ada Pinteknya itu pakai K, tadi pakai G ya. Habis itu ada Modal Rakyat, ada Solusiku, ada Cairin, ada Trust IQ. Habis itu ada Klik Kami, ada Duha Syariah. Habis itu ada Infoila. Habis itu ada Sander One Stop Solution. Habis itu ada Dana Bagus, ada Uku, ada Kredito. Jadi jangan ada yang bertanya-tanya lagi ini legal apa ilegal, ini legal apa ilegal, kan kebiasaan dari teman-teman semuanya itu ya. Habis itu nomor 61. Nomor 61 ini dia. Mana dia? Ada Pundi, Lentera Dana Nusantara, Modal Nasional, Komunal, Restock.id, Ringan, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ipoji, Indofen.id, Aigro, Danai.id, Dumi. Itu Dumi nomor berapa ya? Nomor 75. Oke. Kita lanjut. Habis itu ada Lahan Sikam, Kaswa.id, Credifest, Doiku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Edufen, Gandeng Tangan, Papi Tupi Syariah, Bantu Saku, Dana Bijak ya. Dana Bijak nomor 87. Oke. Habis itu kita lanjut lagi. Ini rombongan yang terakhir nih, rombongan yang terakhir sampai 97 kan. Ada modal. Ini apa nih? Sama Kita, Kawan Cicil, Crowde, Klik Cair, Edis, Samir, Uatas, Asetku, Pindaya gitu loh ya. Itulah nama-nama pinjol yang resmi, legal, terverifikasi. Jadi nggak ada yang namanya bahasa-bahasa disebut dengan semi legal, semi ilegal. Itu lebih parah. Itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh perampok-perampok online yang mana mereka spesialis untuk menjebol pinjol-pinjol itu. Jadi mereka jebol, contoh aja nih ya. Contoh, dia ambil Bantu Saku. Pasti ketika Anda bertanya Bantu Saku itu gimana? Oh, Bantu Saku semi legal tuh. Habis itu kalau Anda tanya Uatas semi legal juga. Terus kalau ditanya ada kami semi legal juga. Apanya yang semi legal? Orang legal, resmi, terdaftar, terverifikasi. Nggak ada OJK bilangin ini semi legal, ini legal, ini ilegal. Ada? Kan enggak. OJK cuma bilangin ini pinjol atau fintech berizin per Oktober 2022, sisanya 97. Jadi jangan ada lagi teman-teman yang mau dibodoh-bodohi dengan bahasa-bahasa dari perampok-perampok online yang mana dia hanya ingin mengelabui pemikiran teman-teman semuanya. Ya, dan untuk teman-teman yang ada di TikTok, di YouTube, di Snack Video itu juga harus hati-hati tuh.
banyak juga komentar-komentar, wah kemarin saya galbay pinjol, habis itu alhamdulillah saya dibantuin sama tim IT untuk dihapus data, dan itu penipu gitu. Nggak ada gitu loh ya. Hapus-hapus data pinjol itu nggak ada, dari dulu itu nggak ada. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, tahu Anda, pinjol itu langsung bangkrut total itu, ya kan. Habis itu kalau ada juga orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, dia nggak perlu menawarkan sama Anda. Contoh, saya bisa nih menghapus data di pinjol, ngapain saya tawarkan sama Anda? Mendingan saya pakai KTP saya pinjam, begitu dananya cair saya hapus, cair lagi saya hapus, ya kan. Itu logikanya gitu loh. Jadi jangan mau teman-teman dibodoh-bodohi. Itu banyak banget itu di kolom komentar TikTok paling banyak, saya dibantuin orang ini, dihapuskan datanya, mah aman-aman aja sampai sekarang. Saya dibantuin orang ini, asalkan tahu caranya galbay itu aman. Negara ujung-ujungnya DM saya, hubungi saya, habis itu minta duit dan segala macam. Begitu duit dapat, ya udah kabur lah. Begitu juga dengan yang menawarkan backup data, penghapusan data, pengalihan data dan segala itu, nggak usah percaya. Ya, buat teman-teman semua, nggak usah percaya. Kita hari ini tuh, Anda kan menyatakan galbay kan, tidak mampu bayar. Alasannya adalah karena duit Anda tidak ada lagi. Ya kan, Anda tidak mampu bayar karena duit Anda tidak ada lagi. Jadi ngapain lagi Anda pakai jasa-jasa backup data, jasa ini, jasa ini. Udahlah, tinggal galbay ya galbay. Galbay itu gagal bayar. Pemicu dibalik kita gagal bayar itu alasannya apa? Alasan kita gagal bayar karena duit kita nggak ada. Ya sudah, tahan sampai di sana. Jangan ditambah lagi yang begana lah, yang begini, akhir-akhirnya masuk ke dalam dunia penipuan. Ya, untuk teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan kita bantu support juga ya buat Bapak Prabowo, buat menteri-menteri yang baru dilantik juga. Semoga mereka-mereka itu bekerja lebih amanah lagi, benar-benar mementingkan kepentingan rakyatnya. Semoga rakyat Indonesia kedepannya lebih makmur lagi. Dan buat teman-teman semuanya yang masih terjerat di pinjaman online, saya doakan juga semoga secepat mungkin Anda terbebas dan terlepas. Yang penting jangan pernah gali lubang tutup lubang ya. Pokoknya kalau udah gali lubang tutup lubang itu sudah mencelakai diri Anda. Jadi untuk jangka panjang pun sudah sangat sulit itu. Oke, semuanya jangan lupa disupport ya channel ini ya. Kalau mau bergabung, klik aja tombol gabung yang ada di bawah nama channel, scroll ke bawah, ambil nomor saya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam. Yo, buat teman-teman semuanya, ini bukan omon-omon seperti yang selalu dilontarkan oleh Bapak Prabowo, tapi ini benar-benar halus banget strategi yang beliau ambil untuk menyingkirkan pinjol di Indonesia. Ini di luar dari jangkauan dan di luar dari dugaan pemilik pinjol. Pasti pemilik pinjol pun juga belum menembus sampai sejauh ini gitu loh ya. Padahal teman-teman semuanya, ini adalah kabar baik buat Anda semuanya ya. Kemarin saya membuat video yang mana itu seperti yang disampaikan oleh adik dari Bapak Prabowo sendiri, Bapak Hasim ya, yang menyampaikan akan menghapus ya sebanyak 6 juta hutang dari nelayan, petani dan UMKM. Jadi jumlah warga yang akan dihapuskan hutangnya itu sebanyak 6 juta warga ya. Hutang yang mau dihapuskan itu mulai dari 10 juta sampai 20 juta ya. Habis itu muncullah kabar-kabar, Bang, itu yang dihapus itu bukan hutangnya, BI checkingnya. Mungkin orang-orang yang menyampaikan hal seperti itu karena dia nggak tahu BI checking itu berdasar dari mana. BI checking itu atau slik itu berdasar dari kredit macet, kredit menunggak. Jadi kalau BI checkingnya dihapus, otomatis hutangnya juga ikutan lunas. Hutangnya dilunasi, BI checkingnya pun ikut terhapus karena itu saling berkaitan ya. Jadi tahu nggak Anda di balik penghapusan hutang-hutang yang dibikin ya oleh atau yang diajukan oleh adik dari Bapak Prabowo dan dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo-nya sendiri, karena ini tidak akan mengganggu ekosistem dari ekonomi kita gitu loh ya. Jadi tidak akan mengganggu sama sekali gitu loh ya. Ini adalah strategi untuk menyingkirkan pinjaman online ya. Bingung kan teman-teman semuanya? Ini para dari pemilik pinjaman online yang selalu berkelakuan kapitalis ya, yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Siap-siap Anda akan tersingkir dalam strategi ini
Ya, jadi otomatis untuk pinjol-pinjol besar, mungkin teman-teman yang mengalami telat bayar hari ini, atau Anda yang mencoba mengajukan pinjol hari ini misalnya, atau baru jatuh tempo hari ini, pinjol-pinjol itu akan tersingkir dengan sendirinya tanpa perlu Bapak Prabowo itu membubarkan satu persatu mereka. Ya, dan jadi Bapak Prabowo itu memulai dari hutang nelayan dulu dihapuskan, hutang petani dulu dihapuskan, hutang UMKM dulu dihapuskan. Setelah ini dihapuskan, otomatis BI checking dari para petani, ya, dari para nelayan, dari para UMKM, atau dari para semua masyarakat Indonesia di berbagai profesi, ya, baik itu nelayan, petani, dan UMKM sendiri. Kalau BI checking dia sudah bersih, targetnya Bapak Prabowo mengarahkan Anda kemana? Anda diarahkan kembali ke bank konvensional. Ya, selama ini ketika namamu tercatat di dalam BI checking bank konvensional, siapa yang mengkaper untuk memberikanmu pinjaman? Pinjol yang mengambil alih. Ya, karena bank konvensional nggak mau lagi memberikan ke Anda dana. Bank konvensional nggak mau lagi memberikan Anda pinjaman. Makanya Bapak Prabowo mengambil tindakan hapus BI checking mereka, hapus slik mereka. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi masyarakat yang meminjam ke pinjol. Ya, karena hanya pinjol yang tidak mempedulikan track record Anda. Bagi pinjol adalah ada data Anda, banyak data Anda, lengkap data Anda, itu bisa mereka berikan Anda pinjaman, berikan Anda dana. Kenapa? Karena pinjol menginginkan keuntungan yang besar. Pinjol ada satu pegangan untuk menakut-nakuti. Kalau bank konvensional nggak bisa seperti itu. Ya, makanya strategi Bapak Prabowo ini kurang terbaca oleh orang-orang. Dia menyingkirkan pinjol-pinjol ini secara halus, dan pada akhirnya nanti kalau semua nama orang yang masuk dalam slik, yang masuk dalam BI checking sudah pulih, mereka tidak akan mau meminjam di pinjol. Mereka lebih baik meminjam di kredit usaha rakyat yang disubsidi langsung oleh pemerintah, dan akhirnya orang akan berbalik kembali kepada bank konvensional. Dapat gak poinnya buat teman-teman semuanya? Jadi kan Anda selalu berkoar-koar tuh, bubarkan pinjol, hapus pinjol, bubarkan pinjol, hapus pinjol. Ya, saya juga berulang kali menyampaikan sama Anda semuanya. Pinjol itu tidak perlu Anda bubarkan, pinjol itu tidak perlu Anda hapus. Yang penting Anda larang orang untuk tidak meminjam di sana, udah selesai. Biarkan mereka berusaha, tapi kalau tidak ada yang meminjam, buat apa gunanya? Tapi selagi masih banyak orang yang meminjam di pinjol, percuma kita teriak-teriak hapus. Dan strategi ini dimainkan oleh Bapak Prabowo. Siapa yang macet? Berapa banyak jumlahnya yang macet? Oh, tahap awal kita hapus dulu sebanyak 6 juta nama masyarakat atau nama masyarakat Indonesia yang masuk dalam slik, yang masuk dalam BI checking. Kita bersihkan dulu namanya. Supaya apa? Supaya mendapatkan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mendapatkan keadilan. Mereka juga dapat menikmati kembali semua layanan atau hak-hak mereka, terutama dalam segi pinjam meminjam ke bank-bank konvensional. Selama ini mereka telah dihukum sekian tahun, sekian puluh tahun, mereka tidak bisa lagi meminjam di bank konvensional. Ya, mereka hanya bisa mengandalkan apa? Mengandalkan rentenir, mengandalkan pinjol, mengandalkan pay letter dan lain sebagainya. Sekarang nama mereka sudah bersih. Mereka sudah bisa kembali mengandalkan bank konvensional. Ya, ini tujuan Bapak Prabowo. Bagus nggak? Halus nggak caranya gitu loh. Dia nggak langsung main, wah ini cabut, enggak. Dia main dari strategi dia. Ya, dia selamatkan dulu nih berapa banyak data yang rusak, berapa banyak data yang tidak bisa masuk di bank, sehingga data yang tidak bisa masuk di bank ini akhirnya terjebak di pinjol. Setelah terjebak di pinjol, mereka sudah miskin, makin dimiskinkan. Ya, orang yang kelas menengah aja kok langsung miskin kok meminjam pinjol. Ya, ini tujuan Bapak Prabowo. Nangkap gak buat teman-teman semuanya? Makanya itulah didorong secepat mungkin oleh Bapak Hasim itu supaya peraturan dari presidennya terbit gitu loh. Sesegera mungkin katanya, ya kalau bisa minggu depan gitu loh. Minggu depan sudah ada kejelasannya. Nanti dari OJK sendiri hapus semua nama orang yang masuk dalam BI checking. Berapa jumlahnya? Sebanyak 6 juta. Apa kategorinya? Nanti kategorinya akan dipilih. Dan hutang ini hutang yang seperti apa? Karena takutnya kalau hanya warga yang melapor, ke bank-bank bersangkutan atau leasing bersangkutan, contoh dia pernah gagal di BRI misalnya, nama dia telah dihukum selama 10 tahun,
Kata Bapak Presiden, hapuskan BI checking dia, jangan ditagih. Nanti ada oknum yang bermain di bawah. Ya kan? Oknumnya bilang, ya udah bayar aja segini, nanti kita hapuskan. Ya, makanya kita tunggu dulu persyaratan yang lebih jelas dari Presiden. Nanti kalau misalnya ada oknum yang bermain di bawah, Anda videokan. Mantap kan strategi dari Bapak Prabowo. Jadi nggak perlu lagi Anda sibuk-sibuk, Bang, ini gimana Bang? Ini gimana Bang? Aku laku gimana Bang? Ini gimana? Orang-orang pemilik pinjol itu sedang berpikir sekarang gitu loh. Dia sedang pikir juga, seandainya nama orang ini sudah bersih lagi, kita mau usaha kayak mana gitu. Orang-orang pasti akan mengejar ke bank-bank konvensional. Ya kan, orang-orang pasti akan berlomba-lomba ke bank konvensional karena bunganya lebih murah dan itu disubsidi juga oleh negara gitu loh. Ya kan, ngapain dia pergi ke pinjol yang hitungan bunganya per hari loh. Pemotongan biaya layanannya sangat luar biasa gitu loh. Makanya pihak-pihak pinjol itu sedang mengatur strategi juga, entah bagaimana caranya mereka melobi-lobi orang di atas atau melobi nanti gimana cara. Ya pastinya mereka juga akan mencari cara dong. Yang jelas dengan hal seperti ini, dengan dihapus bukukannya hutang-hutang orang yang menunggak, atau misalnya nama mereka yang masuk BI checkingnya dimuluskan lagi, ini yang mendapatkan keuntungan perputaran yang sangat luar biasa adalah bank konvensional. Yang mana selama ini bank konvensional itu sudah sangat kesulitan menjalankan usaha mereka. Ya, karena orang-orang yang namanya dikit-dikit masuk call 1, masuk call 2, call 3, call 5 misalnya gitu. Dia lebih memilih, ya sudahlah kita ambil di pinjol aja, kita cari pinjol yang tidak membaca track record. Ya kan? Pinjol yang tidak membaca soal slik, yang penting dana cair. Ya, karena pinjol nggak butuh juga dengan slik Anda. Pinjol yang dia butuhkan berapa banyak data Anda. Untuk mereka ambil, nanti kalau Anda telat bayar, data Anda ini dijadikan senjata untuk menyerang Anda kembali. Ya, ini tujuannya. Jadi buat teman-teman semuanya, strategi dari Bapak Prabowo ini sangat luar biasa. Dan di luar dugaan saya pun menganalisa, kenapa Bapak Prabowo mau menghapus ini gitu loh. Takutnya nanti kalau ini dihapus terjadinya moral hazard misalnya gitu kan. Tapi saya analisa lagi, ya karena dia menyinggung soal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati soal kemerdekaan di pidato dia pertama. Saya melogikakan lagi gitu loh, masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati hasil dari kemerdekaan itu sendiri. Masih banyak pengusaha-pengusaha nakal, ya kan, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Habis itu masih banyak angka kemiskinan ada di Indonesia. Jadi saya mikir, iya juga ya gitu loh. Makanya Bapak Prabowo mengambil, ya sudah kita hapuskan hutang petani, nelayan, UMKM. Akhirnya apa? Kalau sudah dihapuskan hutangnya, BI checking dia sudah bersih, petani pun mendapatkan modal lagi. Jadi tidak jatuh lagi ke tangan rentenir, tidak jatuh lagi ke tangan kapitalis. Ya kan? Mereka lebih jatuhnya ke tangan berbunga, ya tetap berbunga gitu loh. Tapi lebih tertata. Dia kembali lagi ke bank konvensional. Dengan begitu saya rasa poin untuk memakmurkan atau menekan angka kemiskinan yang jauh lebih rendah lagi, ini adalah strategi yang sangat luar biasa. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana realisasi di lapangannya, karena permainan oknum, kita tahu ya selama ini oknum itu bagaimana gitu loh. Sedangkan diinformasikan ada pemutihan pajak. Anda yang pajaknya wafatnya selama 10 tahun misalnya gitu kan, Anda cukup bayar 2 pajak aja, itu aja masih aja ada oknum yang bermain. Ya udah tahu dibilangin pemutihan pajak misalnya gitu, pajak kendaraan 10 tahun meninggalnya misalnya gitu kan, cukup bayar 2 aja, pajak kendaraan Anda hidup lagi, atau biaya balik nama gratis. Tapi sampai di daerah semuanya berputar karena oknumnya bermain. Mudah-mudahan dengan adanya hal seperti ini juga, karena sudah ada umuman dari Bapak Prabowo nanti, sudah disampaikan oleh Bapak Hasim, adik dari Bapak Prabowo ini, mudah-mudahan tidak ada oknum yang bermain dalam hal ini. Ya kan? Kalau lunas ya lunas. Kalau BI checking dia dihapus ya dihapus. Jangan minta lagi uang admin lah, uang inilah, uang administrasi lah, uang materai lah. Jangan pernah bebankan lagi. Dan inilah yang perlu teman-teman catat nanti, apabila Anda menjadi salah satu hutang yang dilunaskan atau menjadi salah satu BI checking yang dihapuskan. Kalau misalnya ada oknum-oknum bank yang bermain nanti ya di lapangan, Anda tolong videokan. Dan kita
Tunggu dulu persyaratannya nanti, seperti apa persyaratannya, seperti apa kategori mereka-mereka yang mendapatkan hak untuk pemutihan hutang mereka ini. Ya, tapi saya sangat mengapresiasi banget gitu loh. Karena strateginya luar biasa banget. Jadi kalau tahap awal ini 6 juta masyarakat, mana tahu tahap kedua nanti sampai 10 juta masyarakat. Tahap ketiga nanti sampai 20 juta masyarakat. Dan akhirnya apa? Pinjol bingung sendiri. Mereka ngapain lagi gitu loh. Orang akan kembali lagi ke bank konvensional, mereka mengajukan pinjaman lagi dengan bunga yang jelas, ada pemotongan pun juga jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu loh. Nah, kurang lebih pendapat saya seperti itu. Kalau dugaan saya seperti itu, memang yang saya pikirkan kenapa Bapak Prabowo menghapuskan hutang nelayan, hutang petani, hutang UMKM sebanyak 6 juta masyarakat ini, tangkapan saya ke sana. Jadi secara halus Bapak Presiden ini mencoba menyingkirkan pinjaman online di tengah masyarakat, karena pinjaman online ini adalah hal yang akan memiskinkan. Jadi Bapak Prabowo yang visi misinya akan memperkecil jumlah kemiskinan ada di Indonesia, kalau pinjolnya masih dibiarkan, angka kemiskinannya terus meningkat. Jadi apa strateginya? Strateginya seperti tadi. Hapus dulu BI checking mereka, hapus dulu slik mereka, sehingga mereka tidak akan tertarik lagi meminjam di pinjol. Ya kan? Mereka pasti lebih cenderung meminjam ke bank-bank konvensional yang lebih jelas. Ya kan? Selama ini kan masyarakat yang namanya masuk BI checking kan mereka sudah kesandra gitu loh. Mereka sudah keperangkap, jadi mereka tidak bisa bergerak lagi. Ketika mereka membutuhkan dana dan mereka coba ada program-program dari pemerintah, tapi ya mereka tidak bisa karena nama mereka sudah di daftar hitam gitu loh. Akhirnya mau tidak mau terjebaklah mereka dalam pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol. 97 pinjol legal. Ya, Anda nggak usah terlalu khawatir lagi. Kita berdoa aja. Semoga program-program yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ini segera terjalankan, segera dipraktekkan, supaya kita juga melihat hasilnya itu seperti apa buat kedepannya. Dan kita juga sudah rindu, walaupun penghasilan kita hanya 100.000 per hari, tapi kalau nilai tukarnya masih tinggi, masih ada harganya, masih banyak barang-barang yang masih kita dapatkan, uang 100.000 itu pun sangatlah berharga. Tapi kalau nilai tukarnya sudah murah, ya kan, 100.000 kita cuma dapat beberapa produk saja untuk kebutuhan, ya hancur. Ya kan? Makanya mudah-mudahan program Bapak Prabowo semuanya berhasil dan teman-teman semuanya juga tidak ada lagi yang dibebankan dengan hutang-hutang pinjol. Kedepannya orang-orang pun juga jangan ada lagi yang meminjam di pinjol. Kalau bisa masuknya ke bank konvensional kalau nama Anda sudah dipulihkan dan diputihkan kembali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Isi pendapat Anda di kolom komentar. Apa juga tanggapan Anda tentang hal ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.